Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Kolam Digital. Dan pada kesempatan kali ini saya akan demokan kepada Anda bagaimana cara untuk membuat email bisnis ya dengan domain website kita sendiri. Sebelumnya kita sudah beli domain dan hosting, dan itu bisa kita manfaatkan untuk memiliki email bisnis kita sendiri. Dan juga di video ini akan dibahas bagaimana cara untuk menghubungkan email bisnis tadi ke akun Gmail kita, sehingga nanti kita bisa menggunakannya baik untuk mengirim ataupun menerima email dengan melalui akun Gmail kita juga. Nah, seperti apa caranya? Silahkan tonton video berikut ini. Oke, sebelumnya ada banyak kelebihan ya yang bisa kita manfaatkan dari kepemilikan email bisnis. Pertama, kita akan memiliki dan menunjukkan kesan profesional dari website bisnis online yang kita bangun. Nah, dan juga misal kita mau bikin bisnis yang profesional, tentu daripada kita berikan email yang gratisan, dengan meningkatkan atau menggunakan ya email bisnis pasti akan meningkatkan daya jual kita. Oke, untuk pembuatannya silahkan pertama-tama kita akses ke bagian cPanel hosting kita. Bisa melakukan melalui website, nama domain website /cPanel, atau kita juga bisa langsung dari dashboard layanan hosting kita. Nah, untuk login melalui akses dashboard hosting, kita bisa ke bagian service ya. Lalu kita bisa klik di bagian sini, ini yang layanan yang aktif. Nah, di bagian layanan aktif kita itu biasanya ada pilihan action-action tertentu. Nah, untuk ke bagian cPanel ini tinggal kita klik aja dan kita linknya kita buka di new tab baru. Nah, itu untuk mempermudah ya. Nah, selanjutnya ini adalah bagian akses cPanel yang sudah kita miliki ya dari pembelian domain dan hosting sebelumnya. Nah, di bagian sini kita tinggal pilih di bagian tab email dan kita pilih khusus untuk email account. Oke, untuk pembuatan akun emailnya kita tinggal klik di bagian create, lalu kita pilih dari domain yang ada di bagian sini ya, domain website bisnisonline.com, dan untuk username-nya silahkan bisa kita gunakan email, terus nama Anda dan lain sebagainya yang memang sesuai dengan nanti peruntukan email bisnisnya. Contoh misalnya pada bagian sini kita akan gunakan nama saya misalnya Andi ya @website bisnisonline.com, dan kita masukkan passwordnya. Pastikan passwordnya sangat ibaratnya tidak mudah untuk ditebak. Oke. Selanjutnya di bagian optional setting kita bisa klik di bagian edit setting untuk kuota dari email kita. Ya, kita bisa membatasi sebatas 1024 MB atau 1 GB, atau juga kita bisa pilih yang unlimited. Jadi kalau unlimited ini masih dalam batasan wajar space hosting kita ya, tapi dia tidak dibatasi, hanya dengan besaran kapasitas tertentu. Oke, kalau sudah kita bikin create. Nah, dan pada bagian sini kita mendapati ya bagian emailnya sudah terbuat ya, sudah aktif, dan kita bisa klik di bagian sini cek email. Nah, bisa langsung ya, langsung di bagian cek email, atau Anda bisa juga untuk mengaksesnya dengan cara nama domain kita lalu tambahkan /webmail. Contoh di bagian sini website bisnis online ya, kita tambahkan webmail ya. Jadi bisa seperti itu untuk akses ke email yang sudah kita buat. Nah, di bagian sini kita isikan dari email address yang kita buat tadi. Contoh, selanjutnya kita tekan login. Nah, dan di bagian sini ya, kita bisa untuk mengaksesnya. Pertama-tama untuk mengakses bagian layanan email kita bisa klik di bagian sini. Oke, sebenarnya cukup sampai di sini itu udah selesai. Kita bikin email bisnis ya dengan domain kita sendiri. Di bagian sini saya sudah bikin andi@websitebisnisonline.com, dan ini sudah bisa kita gunakan untuk kirim ataupun terima email ya ketika kita mengirimkan kepada email yang lain. Nah,
Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menghubungkan email bisnis ini dengan akun Gmail kita. Nah, jadi kita juga bisa menghubungkan akun bisnis ini ya ke dalam akun Gmail. Caranya adalah kita masuk ke bagian inbox email kita. Lalu di bagian setelan ini ya, di bagian settingnya ini kita tambahkan akun baru, ada di bagian account and import. Lalu kita tambahkan di bagian sini add another email address. Ya, dan kita akan isikan ya nama penerimanya, misalnya Andi dari. Lalu kita isikan email kita. Selanjutnya kita klik next step. Dan untuk settingan SMTP server dan passwordnya ini kita bisa kembali ke bagian sini ya. Kita bisa klik di webmail home. Lalu di bagian sini ada configure mail client. Dan kita bisa ambil di bagian sini incoming ya. Nah, ini kita copy dan kita letakkan di bagian sini tadi. Selanjutnya untuk username-nya dan kita isikan passwordnya. Lalu di bagian sini ini kita bisa pilih SMTP portnya itu adalah 465. Jika sudah, kita klik add account. Oke, kita tunggu untuk verifikasinya. Silahkan masuk kembali lagi ke bagian webmail kita. Dan kita akan mendapati bagian Gmail confirmation. Nah, jadi kalau kita klik di bagian sini, kita tinggal klik di bagian khusus untuk link konfirmasinya. Atau kita juga bisa mengisikan confirmation code ya yang ada di bagian sini ke dalam kode verifikasinya. Nah, kalau kita klik aja di bagian sini, nah ini tekan confirm. Selanjutnya di bagian setting ini, yang tadinya unverified, coba kita refresh. Oke, dia sudah terverifikasi dan kita bisa setting ini sebagai default utama ya dari pengiriman email kita. Nah, langkah selanjutnya kita juga bisa untuk melakukan pengetesan ya dari email yang kita akan gunakan. Tapi sebelumnya pastikan Anda juga sudah menyeting bagian forwarder email si app, karena tujuannya adalah jika ada yang mengirimkan email ya ke bagian sini juga akan diterima di bagian Gmail kita. Caranya adalah kita kembali ke bagian khusus untuk webmail home ya, di bagian sini ada forwarder. Oke, dan kita akan arahkan email yang tadi ya. Jadi di bagian sini adalah email andi@websitebisnisonline.com akan di-forward ke dalam email yang saya gunakan di bagian Gmail. Dalam contoh sini saya akan gunakan email ini. Dan ini saya masukkan bagian sini @forwarder. Nah, jadi setiap ada email ya yang masuk ke bagian ini, dia akan di-forward ke bagian sini. Oke? Nah, kita akan contoh pengirimannya. Klik di bagian compose. Lalu misalnya di bagian sini dari siapa, dan kita akan kirimkan ke email saya yang satunya. Oke, kalau sudah kita tekan send. Message send, dan kita akan cek di bagian email satunya apakah emailnya sudah diterima. Oke, nah ketika kita buka di bagian email satunya sudah masuk ke bagian sini, Andi dari website bisnis ya. Nah, dan ini emailnya sudah kita terima di akun email yang lain dengan pengirim yang tadi, nama domain bisnis kita sendiri. Nah, kalau kita balas ya, selanjutnya kita tes dan kita coba kirimkan kembali.
Oke, jadi kalau kita cek ya di bagian email kita tadi dan di bagian sini sudah ada masuk ya khusus untuk balasan dari kirim emailnya. Nah ini biasanya juga ada beberapa waktu delay sedikit ya karena dia tergantung dari bagian SMTP dari mail server hostingnya sendiri. Nah jadi tapi kita sudah bisa menerima ya bagian email ya dari ke domain kita ataupun kita ngirim dengan domain kita sendiri. Nah ini dia manfaat yang bisa kita dapatkan ya dari kepemilikan domain websitenya sendiri. Jadi kita bisa bikin ya email bisnis yang kita inginkan sesuai dengan nama domainnya. Dan juga tentunya akan mempermudah kita dalam pengelolaannya ketika ini kita hubungkan juga dengan akun Gmail kita. Jadi email Gmail yang sudah sebelumnya kita buat bisa saja kita hubungkan dengan akun email bisnis ini. Oke? Semoga videonya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari Kolam Digital mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.